Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Dwi Syaputri dengan NIM 194222167 akan menjelaskan tentang kepemimpinan demokratis. Lalu, apa yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan yang demokratis? Nah, gaya kepemimpinan yang demokratis adalah salah satu gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi orang lain agar bersedia kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara melakukan berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan ditentukan bersama-sama antara pimpinan dan bawahan. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ini mengangkat slogan yang mengedepankan suara rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana setiap keputusan dan ide berasal dari usulan rakyat dan dilakukan bersama-sama oleh rakyat dan bertujuan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Nah, contoh tokoh pemimpin yang demokrasi adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35, yaitu John F. Kennedy. Kepemimpinan demokratis memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, menerapkan pendekatan dua arah. Tidak seperti model autokratik yang menggunakan pendekatan satu arah dari atasan ke bawahan, gaya kepemimpinan demokratis menerapkan pendekatan dua arah dengan mendorong diskusi dan musyawarah. Pemimpin demokratis tidak memaksakan keputusan sepihak kepada tim, sekalipun ia punya wewenang dalam mengatur bawahan. Lalu yang kedua, mendorong partisipasi dan keterlibatan. Ciri kedua dari gaya kepemimpinan demokratis adalah memberikan kesetaraan hak dalam menyampaikan pendapat, saran, dan kritik. Partisipasi kelompok merupakan bagian penting dalam proses itu sendiri, bukan pada hasilnya. Dengan mendorong keterlibatan setiap orang dalam proses, kepemimpinan demokratis akan menaikkan motivasi tim dan meningkatkan loyalitas. Karena setiap suara didengar, anggota tim akan merasa dihargai dan dianggap penting, sehingga mereka bekerja lebih produktif. Lalu yang ketiga, menghargai ide dan kreativitas. Karakter lain dari pemimpin demokratis adalah keterbukaan terhadap ide dan kreativitas. Pemimpin menempatkan diri bukan sebagai orang yang paling benar, dan sebaliknya, tidak menganggap anggota tim sebagai pihak yang tidak berpengalaman atau tidak terampil. Pemimpin partisipatif cenderung mencari opini dan gagasan yang beragam, serta membuka semua kemungkinan. Nah, 9 karakter inilah yang menjadikan pengikutnya memiliki kepercayaan, rasa hormat, dan kesediaan untuk terlibat dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Setiap bentuk kepemimpinan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari sistem kepemimpinan demokrasi ini adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Lalu, keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Lalu, mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Lalu, yang keempat, bawahan akan merasa bersemangat karena diperhatikan. Dan terakhir, tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan sejalan. Adapun kelemahan dari sistem demokrasi ini adalah proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Lalu, sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Lalu yang terakhir, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Dan perlu diingat bahwa para pemimpin demokrasi lebih cenderung bertanya bagaimana menurut Anda kepada bawahannya. Mereka berbagi informasi dengan karyawan tentang apapun yang memengaruhi tanggung jawab pekerjaan mereka. Mereka juga mencari pendapat karyawan sebelum menyetujui keputusan akhir. Gaya kepemimpinan demokratis membuat orang melakukan apa yang Anda ingin lakukan, tetapi dengan cara yang mereka inginkan.
Sekian penjelasan saya tentang kepemimpinan demokratis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.